Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Rahayu Aulia, NIM saya 102191133. Saya berasal dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E semester 3. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam mengenai konsep pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam ekonomi Islam era modern. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir pada tahun 113 Hijriah di Bujailah, salah satu suku di Arab. Beliau berasal dari keluarga Ansori karena ibu Abu Yusuf masih memiliki hubungan persaudaraan dengan kaum Ansor. Abu Yusuf bukan berasal dari keluarga yang berada, tetapi memiliki minat yang sangat tinggi di bidang ilmu pengetahuan. Terbukti, Abu Yusuf pernah mendalami ilmu fikih dan berguru pada Imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Karena ketekunan dan keinginan Abu Yusuf yang sangat tinggi, Imam Abu Hanifah pun bersedia untuk membiayai pendidikan Abu Yusuf dan membiayai keluarga Abu Yusuf. Dan setelah Imam Abu Hanifah meninggal pun, Abu Yusuf menggantikan posisi Imam Abu Hanifah di perguruan Abu Hanifah kurang lebih 16 tahun. Dan pada tahun 166 Hijriah, karena kondisi ekonomi Abu Yusuf yang tidak mendukung karir keilmuannya, beliau kemudian berhijrah ke Baghdad. Di sana beliau menemui Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi. Dan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi, Abu Yusuf diangkat menjadi Hakim Agung atau yang terkenal dengan sebutan Qadhi Al-Quddah. Pada saat itu merupakan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dan ketika menjabat menjadi seorang Qadhi Al-Quddah, beliau diminta oleh Harun ar-Rasyid untuk membuat buku umum yang dijadikan sebagai pedoman administrasi keuangan negara. Dalam sejarah ekonomi Islam, Abu Yusuf memiliki andil yang cukup besar melalui pemikiran-pemikirannya. Kekuatan pemikiran Abu Yusuf terfokus pada masalah keuangan publik, sedangkan subjeknya beliau lebih menekankan pada perpajakan dan tanggung jawab ekonomi negara. Latar belakang pemikiran Abu Yusuf ini dikarenakan pemerintahnya absolut dan kebijakan pemerintah yang sering memberatkan rakyatnya, sering menindas rakyat. Jadi Abu Yusuf tampil dengan kebijakan ekonomi Al-Kharaj yang masih digunakan sampai sekarang. Untuk konsep-konsep pemikiran Abu Yusuf diantaranya adalah tarif pajak mukasomah atau tarif pajak proporsional. Pada saat itu Abu Yusuf mengganti dari pajak tetap menjadi pajak proporsional. Apa itu pajak proporsional? Yaitu pajak yang sistem pemungutannya berdasarkan besaran penghasilan atau besaran presentasi penghasilan yang didapat oleh masyarakat tersebut. Jadi nilai pajaknya berubah-ubah disesuaikan dengan tingkat penghasilan masyarakat tersebut. Hal ini menurut Abu Yusuf tidak memberatkan masyarakat karena mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat tersebut. Sistem ini diterapkan di Indonesia pada zaman sekarang melalui sistem pajak PBB dan PPN. Dan yang kedua adalah sistem qabalah, yaitu sistem di mana seseorang mengajukan diri untuk bertanggung jawab memungut pajak di wilayahnya. Hal ini sama dengan sistem self-assessment yang diterapkan di era sekarang ini. Self-assessment adalah sistem di mana seorang wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, kemudian membayar dan melaporkan sendiri tanggungan pajaknya. Jadi sistem qabalah ini memiliki persamaan dengan sistem self-assessment yang diterapkan di era sekarang ini. Selanjutnya adalah pajak kharaj, yaitu sistem pajak yang dibebankan berdasarkan tingkat kesuburan tanah.
Hal ini sama halnya dengan sistem PBB di mana pajak ditetapkan berdasarkan luas wilayah dan NJOP. Perbedaannya antara pajak kharaj pada masa Abu Yusuf dan pajak PBB sekarang adalah lahannya, jenis lahannya. Pajak kharaj dikenakan untuk lahan pertanian saja, sedangkan pajak PBB untuk semua jenis tanah. Selanjutnya adalah usyr. Usyr adalah istilah bea cukai pada masa dahulu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan pada saat ini usyr lebih dikenal dengan yang namanya bea cukai. Pemerintah pada zaman dahulu sampai sekarang pada masa Abu Yusuf pun dituntut tidak hanya intensifikasi pajak saja, tetapi juga harus ekstensifikasi dan disertifikasi pajak, terutama pada bidang pertambangan. Karena apa? Karena bidang pertambangan memiliki potensi yang cukup tinggi, dan pada saat ini pun di Indonesia dalam bidang pertambangan masih dikuasai oleh pihak asing. Jadi ekstensifikasi dan disertifikasi pajak itu sangat penting di era sekarang ini, mengingat pertambangan merupakan aset yang cukup besar. Apabila negara Indonesia bisa memaksimalkan bidang tersebut. Terima kasih. Kesimpulannya adalah pemikiran konsep ekonomi Abu Yusuf ini terfokus pada sistem perpajakan, dan hal tersebut masih diterapkan di era sekarang ini dalam bentuk tarif pajak PBB, PPN, tarif pajak sistem self assessment, kemudian pajak bea cukai, dan kebijakan untuk ekstensifikasi dan disertifikasi pajak tersebut. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.